begini, mohon maaf ya, Bapak, makanya saya tanya tadi Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta tadi? Belum kan? Kenapa? Bapak udah baca, itu Ya, dulu. Bapak udah baca atau belum? Ini persoalan berkaitan ijazah. Bukan, Bapak sudah baca atau belum? Saya di sini. Bukan Nggak usah menguji saya di pertanyaan sini. saya. Bapak sudah baca belum putusannya? Anda nggak usah merasa Kalau saya benar sudah di saya sini. baca. Jangan Bapak cari tahu nggak pembenaran pelapor di sini. dalam? Anda bisa hadirkan ijazah asli nggak? Tunggu dulu. Jangan Anda bisa ngeles. hadirkan ijazah Anda asli jangan nggak? ngeles. Saya Anda tanya bilang aja, tadi, sekarang bisa nggak? Anda bilang ijazah palsu. Anda sudah pernah melihat ijazahnya nggak? Hanya dasarnya dicemarkan nama Oke, baik, saya dasarnya jawab. apa? Tadi Bapak bilang. Kan dasarnya saksi apa? ahlinya dari mana? Bukan. Pelapor melaporkan pencemaran nama baik itu dasarnya apa? Bukan. Salah. Masukkan bukti dia dong, alat bukti dia. Bukan. Makanya Bapak baca Pelapor putusannya. itu melaporkan Dan pencemaran nama dakwaan baik. jaksa itu. Anda belum baca Jadi Undang-Undang begini, 14 Pak. 2008. Pernah baca nggak? Iya, tentu Bapak. Oke, pasal 18 bunyinya apa? Ya. Ayat 2. Iya. Pasal 18 ayat 2 bunyinya apa? Begini. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Saya sampaikan, Bunyinya apa? Bapak seperti ini Ini kegaduhan. dosen nggak ngerti, nggak pernah Bukan. baca, ini nggak apa? Bapak Udah nggak usah. Bapak Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Saya melihat bahwa dalam proses penegakan hukum di negara kita ini kan saya berikan apresiasi kepada Pak Presiden lah. Akibat-akibat kriminalisasi tidak ada juga proses of law ini. Sekarang yang muncul adalah peluru kendali yang sicil yang diterbitkan Presiden, yaitu abolisi, amnesti, rehabilitasi. Ini fakta. Dari dulu tidak pernah diterbitkan. Kita harus mengakui kehebatan seorang Jenderal TNI Pak Prabowo Subianto berani menerbitkan rehabilitasi, abolisi, dan amnesti. Ini para penegak hukum harus sadar di sini. Artinya? Ya, artinya ada masalah dalam penegakan hukum. Makanya selain reformasi kepolisian, harusnya reformasi penegakan hukum di Indonesia dilakukan sekarang ini oleh Presiden Pak Prabowo. Bukan hanya polisi, betul. Nggak cukup hanya dengan polisi, betul. Dan itu Anda mengatakan bahwa proses penegakan hukum terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang menjerat Gus Nur dan Bambang Tri salah. Ya sebenarnya tidak tepat karena saya berani tepat. bicara begini. Kasihan kalau masyarakat itu ada korban seperti misalnya hukuman mati tanpa proses hukum yang adil seperti itu. Ya, mohon maaf Bang Eman ya. Ini misalnya diadil Saya ini mohon maaf Pak. Ini yang tidak tepatnya di mana? Loh, Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta terkait dengan kasus Bambang Tri dan Gus Nur ini? Kenapa? Bapak bilang kan tidak tepat. Apabila Saya memang tidak tepat berkaitan apa? bukan, Bapak bilang tadi kalau hanya fotokopi itu ditunjukkan itu tidak tepat. Yang tidak tepatnya yang mana? Ini sudah ingkrah oleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Loh, iya, Berarti saya sama katakan saja tidak Bapak tepat. tidak percaya kepada proses hukum yang sedang berjalan mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini bukan tidak percaya, ada masalah dalam penegakan hukum di negara kita. Yes, Bapak bilang Udah tadi itu tidak aja. tepat. Tidak tepatnya di mana? Kalau memang itu ditunjukin ijazah Ya, fotokopi. tanpa dihadirkan ijazah yang asli, kenapa divonis? Begini, mohon maaf ya, Bapak, makanya saya tanya tadi Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta tadi? Belum kan? Kenapa? Bapak udah baca, itu Ya, dulu. Bapak pokoknya udah baca atau belum? Ini persoalan berkaitan ijazah. Bukan, Bapak sudah Nggak usah baca atau menguji belum? saya di sini. Bukan Nggak usah begitu menguji saya di pertanyaan sini. saya. Bapak sudah baca Ya? belum putusannya? Anda nggak usah merasa Kalau saya benar sudah di saya sini. baca. Jangan Bapak cari tahu nggak pembenaran pelapor di sini. dalam laporan polisi Bambang Tri dan Gus Nur itu? Saya mengikuti, tapi kenapa ijazah palsu tidak pernah Lah, bukan. dihadirkan? Udah itu saja. Bapak begitu. bilang ijazah palsu. Pertanyaannya yang palsu yang mana? Bapak kok menuduh ijazah palsu padahal Bapak Pelapornya. sendiri tidak pernah melihat ijazahnya. Pertanyaan saya seperti itu, Pak Ukreo. Anda bisa hadirkan ijazah asli nggak? Tunggu dulu. Anda bisa hadirkan ijazah asli Anda jangan nggak? ngeles. Saya tanya Anda aja, bilang tadi, sekarang bisa nggak? Anda bilang ijazah palsu. Anda sudah pernah melihat ijazahnya nggak? Oke, baik. Pertanyaan seperti itu. Anda kan dari penasihatnya Pak Jokowi. Tolong hadirkan ijazah asli di sini. Seorang penyidik senior, ya. Saya kira Kasihkan. kalau penyidik senior itu tidak menyimpulkan suatu peristiwa pidana sebelum Kalau saya adanya putusan penyidiknya saya minta pengadilan. dihadirkan ijazah Enggak, aslinya. pertanyaan saya baru nih. Kalau Bapak saya bilang tadi penyidiknya, terkait dengan ijazah ya, palsu. kalau saya penyidiknya saya minta dihadirkan ijazah aslinya. Bukan kita tidak berbicara kalau Anda Nggak ada kata Pak, dibebankan gitu loh. kepada penyidikan. Artinya Pak Ukre ini telah menghakimi seorang Sebentar. seolah-olah ijazah
ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu. Padahal yang mempunyai kewenangan di sini. Saya bilang diduga palsu, dibuktikan dulu. Ya kan saya bilang Ya semuanya udah. palsu, makanya Hadirkan Bapak di ini situ. jangan langsung menyimpulkan. Turu harus tunjukkan fotokopinya, urgensinya apa. Makanya kalau memang Pak Uro nggak pernah baca putusannya itu, jangan terlalu menyimpulkan terlalu dini, Pak. Tidak bisa kita Ini simpulkan. korbannya banyak orang lain gitu loh. Kita menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan. Saya bilang due process of law-nya. Bagaimana ini Mama ini bagaimana nih? Ini saya mau debat sama Mama atau apa seperti apa? Jangan seperti itu. Ini penjelasannya kita lagi jadi berdebat nggak soalnya gitu loh. kedengeran. Oke. Nggak, lebih dominan pakai mikrofon. Kan Bang Emon, soalnya ini diganggu Ya. terus kita berbicara gitu loh. Kita mau bicara nggak bisa Pak Ugro, jadinya. saya ingin tanya pada Anda Pak Ugro. Pak Ugro. Nggak kondusif ini Bang Aiman kalau seperti ini terus. Kita Ya, ya. bicara ada teriakan-teriakan terus. Jadi ini dialog seperti apa kalau dihantam sama Mama terus? Nah, Jadi itu. kita tidak dapat Gimana? poinnya, Ini nggak Bang fair. Aiman. Ini nggak fair Bang Aiman. Ya, tolong ya. Ah, tuh. Baik. Oke. Pak Ugro, saya ingin Ratusan tanya. Mama di sini nih. Saya ingin tanya Pak Ugro. Mengapa Pak Ugro mengatakan urgensi itu sangat penting ketika menunjukkan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi di pengadilan? Ya. Sekarang persoalan berkaitan dengan Gus Nur, Bambang Tri semua. Itu kan berkaitan dengan ijazah. Nggak ada selain ijazah. Nah sekarang sebagai seorang presiden, pernah jadi presiden, gubernur, wali kota, sebagai negarawan tunjukkan ini ijazah saya. Selesai kok. Kenapa diulur waktunya seperti ini? Ya, tapi Bapak keliru Pak memahami Apa dalam keliru? alat bukti. Saudara. Kelirunya di mana? Kenapa keliru? Kelirunya di mana? Saya bilang Pak ya. Kalau bukti surat fotokopi yang Bapak bilang itu cuma satu nilainya Pak. Terus? Kita mengacu pada pasal 184 itu ada 5 alat bukti. Jadi harus sempurna dulu semuanya. Jadi nggak bisa dibilang hanya fotokopi saja. Keterangan saksi juga merupakan alat bukti yang sah. Ya kan ada surat Ya, petunjuk jadi tadi kalau juga Bapak ada. hanya melihat dari satu sisi tanpa mendengarkan saksi-saksi lainnya, itu namanya proses yang Jadi dengan keterangan saksi Bung Pitra cukup dengan itu? harus 5-5-nya dong. Harus 5-5-nya. 5-5-nya adalah sempurna. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua surat, yang ketiga petunjuk, yang keempat keterangan ahli, baru keterangan terdakwa. Bukan keterangan ijazah asli masuk di mana di sini? Kalau masalah bukti surat, asli itu bukti bagian surat. dari Bukti surat. Bukti surat cuma Jadi, satu. Tidak Cuma satu. ada. Tunggu dulu. Tidak ada pasal yang mengatakan bukti surat itu harus asli. Tidak ada pasal yang mengatakan itu. Yang ada dikatakan surat. Betul. Pasal 184. Oke. Jadi biar dipahami. Jadi kita juga harus paham. Bu, mohon Paling maaf nih. tidak kalau nggak ada surat petunjuk kan bisa. Dulu. Tidak bisa, Pak. Kalau Bukti petunjuk surat itu nilainya ya, satu Bapak dalam pasal alat bukti itu 184. selima Maka yang saya berlaku harus di mengajari penyidikan. Bapak lagi kembali kepada KUHAP. Nggak enak lah, nggak dan etis juga saya harus menjelaskan itu. Makanya dari satu surat ini ditariklah dari keterangan-keterangan saksi, didapat dari mana, Ini menarik. tahu dari mana tujuannya apa. Baru Nggak. keterangan ahli nanti akan menilai dari bukti yang ada. Dan Bapak juga nggak bisa sekarang menilai fotokopi. sekarang surat keterangan ahli. ahlinya dari mana? Ini kok ditanya lagi? Kan saya tanya ahlinya dari mana? Ahli pidana. Makanya baca di putusan, Ya, Bang. ahli Di situ kan di ahli putusan ahlinya ada. dari mana? Pak, Bentar. Apa oke. aja ahli yang Bentar. dihadirkan? Maksud Bapak gini, saya paham. Ya, saya jelaskan. Oke, Bentar. saya jawab nih. Nanti saya Saya jawab. biar saya dalami dulu sebentar. Ya. Maksud Pak Ugro, keterangan ahli dari mana sehingga ahli itu bisa kemudian menyatakan bahwa ini adalah bohong, ini adalah kebencian, ini adalah dusta dan seterusnya. Itu maksud Bapak ya? Bukan, keterangan ahli itu kan berkaitan dengan ijazah nih. Ya. Seharusnya pada saat ditangani di Dirtipidum Bareskrim tadi, Ya. itu terbit SPDP, bukan sprint penyelidikan. Bukan. Tadi Bapak mempermasalahkan gini. Lalu keterangan ahli dari mana dia punya Ya, patokan keterangan untuk ahli kemudian kan satu- menyatakan pendapatnya dia begitu? Dari lapor dong ahlinya. Harus dari lapor. Lapor. Pada waktu itu pasti nggak ada lapor. Loh, karena masih penyelidikan, kenapa bisa memanggil orang lapor? Dalam penyelidikan itu tidak Nggak, ini yang bisa. Gus Nur dan Bambang Tri maksudnya. Iya. Pada saat pemeriksaan ahli itu dari lapor menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Harus dari lapor. Lapor. Oke. Jadi pada waktu Bambang Tri dan Gus Nur tidak ada lapornya. Itu makanya saya bilang Pak Ugro harus baca putusannya. Karena kasus ini bukan kasus 263 Pak. Yang Bambang Tri dan Gus Nur itu kasusnya ujaran kebencian. Oke. Ya. Baru pencemaran nama baik dan apa namanya kegaduhan. Penghasilan 160, 45A. Jadi bukan Itu putusannya. 263 harus dipahami itu. Nggak perlu Lain lapor halnya itu. kalau 263 baru benar yang dibilang oleh beliau. Ini kan bukan 263 yang dibahas. Makanya pasal apa yang dituduhkan kepada dia itulah yang dibuktikan oleh jaksa.
Gitu loh. Contohnya nih, Sekarang ini sekarang mencemarkan pelapornya nama itu dasarnya dicemarkan nama Oke, baik, saya dasarnya jawab. apa? Tadi Bapak bilang, Kan dasarnya saksi apa? ahlinya dari mana? Bukan. Melaporkan pencemaran nama baik itu dasarnya apa? Bukan. Salah. Masukkan bukti dia dong, alat bukti dia. Bukan. Makanya Bapak baca Pelapor putusannya. itu melaporkan Kan pencemaran nama dakwaan baik. jaksa itu Bapak bukan dakwaan subsidiar, tapi dakwaan alternatif. Bukan, saya pengen tanya saja. Pelaporan pencemaran nama baik itu dasarnya apa? Ada ujaran kebencian. Merasa dicemarkan nama Makanya baiknya tuntutannya dasarnya itu apa? Ujaran kebencian gitu loh. Bapak juga Ujaran kebencian itu paham, dasarnya jangan apa? jadi Pencemaran itu. nama Jadi baik. aduh, Dasar maksudnya dasar seperti ujaran kebenciannya dari mana? mengenai dasar ujaran kebencian itu, Bang Aiman, ini kan ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi ada 3 pasal yang dimintai pertanggungjawaban oleh jaksa penuntut umum di pengadilan dan diuji di pengadilan. Yang pertama terkait dengan 160 tadi. Soal apa itu? Ujaran kebencian, penghasutan, Oke. kan gitu. Terus ada lagi terkait dengan 45. Oke. Ya. Oke, bicara ujaran kebencian, penghasutan, dasarnya dari mana? Oke. Penghasutan ini tentu penyidik melihat daripada peristiwa-peristiwa yang berlangsung ini apakah berkelanjutan atau tidak. Ya. Jadi penyidik melihat bahwasannya ada perbuatan. Bang, dari Tunggu tadi dulu dia nih. setengah acara dia ngomong. Ini saya kapan saya Nanti, ini gimana masih, ini? nanti. Masih banyak sesinya, Saya Bang. mau Bang Rismon, menjelaskan nanti. Jelasin dulu, kenyataan, biar kamu kita kasih bisa lima, soalnya. Rismon. sampai magabut. Dengar dulu, Nanti saya berikan kesempatan Bang Rismon, silakan. Dari tadi dia aja yang ngomong. Nanti Bang Rismon, nanti Bang Rismon. Udah ini saya kasih mic buat kau nih, biar kau bicara ini. Ya, dua-dua sini. Kita mau dengar. Bang, udah, lanjut. Oke, saya kasih. Dari mana Mereka dasarnya? nggak terima saya menyampaikan. Iya, oke. Dari mana kebenaran dasarnya? hukum, Tadi Bang cuma Aiman. di total nih 1 jam. Anda sendiri Nanti kau setengah bicara jam. setelah loh. selesai acara di sini Anda 50 sendiri jam. setengah jam. Kami kapan ngomongnya? Oke. Ini- Nggak, biar jawab dulu deh. Dari mana dasar ujaran kebenciannya dan penghasutannya? Ini kayaknya Bang Aiman mereka nggak terima sama saya nih. Makanya ini kasih dulu ke ini nih, ke beliau. Soalnya dia nggak terima saya bicara. Di sini tuh ada 6 narasumber nih. 6. Dua Yes, di call. tapi ini dialog, Bang. Coba bayangkan. Ini Anda dialog. sudah setengah Anda jam. ngerti dialog dikali nggak? 8 4 jam. Justru perdebatan ini memanas terkait dengan pernyataan daripada Pak Ugresono. Tidak ada due process of law. Iya, Ini itu kan yang biarkan harus dulu dia dijawab bicara, biar ini. dulu. Karena kalau saya berbicara serangan ini banyak kali Bang Aiman. Dari Mama ratusan ribu di sana, dari siapa Rismon. Oke, lanjut, silakan. Jadi kan Singkat aja coba. silakan nih. Bung, Dia singkat kasih aja. kesempatan dulu. dia Tidak, berbicara. dari mana? Jelas gini, Mas Dari Aiman. mana dasar? Saya orang awam saja melihat ketika Pak Presiden Prabowo memberikan Kepres nomor 17 tahun 2025 kepada 1.100 sekian ya, dari salah satunya termasuk Gus Nur. Itu diberi amnesti kan? Iya. Berarti apa? Ada sesuatu dengan putusan itu. Itu aja, berarti putusan itu salah, Sederhananya itu. bermasalah. Itu aja. Saya orang bodoh dalam hukum aja tahu ada itu. Ya, itu aja udah. Clear, loud and clear. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, saya Lanjut, silakan. Udah. sebagai akademisi, ya sebetulnya masyarakat Indonesia bukan muak ya Ibu ya, sangat Jangan terpengaruh, Bang. Jangan terpengaruh. Ngomong aja. ya. Masyarakat Indonesia sudah jenuh dengan perkara yang terjadi saat ini. Ya, mestinya abang-abang, bapak-bapak yang selalu memberikan statement di semua televisi atau di media cetak maupun elektronik, berikanlah wawasan yang mendidik kepada generasi muda seperti kami. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Justru Kenapa? perdebatan ini mendidik karena ada yang mengatakan tidak ada due process of law, ada yang mengatakan ada. Kenapa tidak ada? Karena bagaimana kemudian bisa dinyatakan menghasut dan ujaran dan kebohongan kalau kemudian bukti awalnya tidak bisa dibuktikan apa yang dihasut, apa yang bohong. Ya, Itu jadi- kan pendidikan. Bentar Mas, Itu yang jadi harus biar saya diklarifikasi. teruskan terlebih dahulu. Ya. Jadi harapan kita sebagai praktisi maupun akademisi, kita menyongsong 2045
era emas ya. Jadi ini harus dipertimbangkan. Ini harus dipertimbangkan untuk Kejauhan Mas, sekarang masih ya enggak, 2025. bukan Pak Roy Suryo. Ini sangat penting. Jadi nanti akan saya bahas. Ini sangat penting kenapa kita jangan terkontaminasi. Anak-anak muda dan para rekan-rekan mungkin mahasiswa-mahasiswa maupun masyarakat. Berkaitan dengan masalah ini ya yang dihadapi Pak Roy Suryo dengan yang lainnya. Saya kasih satu saja. Yang pertama adalah fakta Ponti Tiora dan Lex Karta. Saya luruskan. Dosen di mana? Saya luruskan buat Pak Roy Suryo. Dosen di mana? Nggak ngerti Undang-Undang 14 tahun 2008, kurang baca Anda. Bukan kurang baca. Anda Bapak, kurang baca, udah jelas. Bapak begini, kasih Udah kesempatan jelas. saya Pak. Dengerin dulu. Iya. Mas Kasih Roy. kesempatan saya. Ya Mas Roy, kesempatan Mas Roy. kalau salah nggak usah kasih kesempatan. Salah ini menyesatkan. Pak Nggak usah. Roy Suryo tidak bisa menjustis seorang bersalah Iya. kalau belum ada putusan pengadilan. Saya tidak bisa menjustis, tapi sampaikan. saya menjustis. Bapak, Saya tidak nggak bisa. mengatakan Anda salah. Saya mengatakan Anda belum baca Undang-Undang 14. Bukan, tadi Bapak sampaikan 2008. Pak. Saya masih mendengar dan bisa mendengar. Iya, Anda belum baca Jadi Undang-Undang begini, 14 Pak. 2008. Pernah baca nggak? Iya, tentu Bapak. Oke, pasal 18 bunyinya apa? Iya. Ayat 2. Iya. Pasal 18 ayat 2 bunyinya apa? Begini. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Saya sampaikan, Bunyinya apa? Bapak seperti ini Ini kegaduhan. dosen nggak ngerti, nggak pernah Bukan. baca, ini nggak apa? Bapak, Udah Bapak nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Bapak Nggak usah. sudah kegaduhan dalam berpikir. Enggak. Kenapa? Terus terang saja, kita dalam perkara ini Bapak Ini dosen kurang sudah- baca, repot mahasiswanya kalau kayak sudah, gini. sudah ditetapkan Kampus sebagai mana? tersangka. Kampus Mohon maaf, mana? Pak. Anda kampus mana? Mohon maaf, Sebutin kita dulu. berikan Bapak kesempatan kasih sebentar, kesempatan Mas Roy. kepada Iya, saya. sebutan dulu Jangan kampus mana, bicara biar kita dulu, ngerti. Mas Roy. Biar kita Mas ngerti. Roy. Bapak Kalau seorang bukan kuasa hukum, Anda Bapak akademisi se- kampus mana? Ya, dengar Bapak. Gitu Oke. aja jawab nggak bisa. Bapak Kampusnya jangan-jangan ruko. Oke, isu hangat kadang bikin Iya, hangat ruko apalagi ini. kalau kita tidak bisa mencerna.